Dek, panggil Mas Juna. Karena aku menatapnya dengan tatapan kosong. Ya, sebenarnya bukan ngelamun. Hanya saja otak dan perasaanku belum menerima kenyataan bahwa ia akan mengambil semua harta seperti yang diucapkannya. Iya mas, tadi saya nggak ngelamun. Jawabku sekenanya untuk mencari alasan menolak permintaannya tadi. Sayang, bagaimana kalau perusahaan atas nama aku aja? Ya, biar papa kamu bisa yakin kalau aku mampu mengelola perusahaan. Terangnya dengan menggebu-gebu. Bagaimana ia sepede itu meminta alih perusahaan, sedangkan penghasilan perusahaan sedang menurun. Apa dia sudah gila? Mungkin dia sudah gila karena perempuan itu. Karena melihat kebengonganku, Mas Juna meraih tanganku lalu mengejutnya. Jijik sekali aku melihatnya. Sayang, bagaimana? Ucapnya sekali lagi. Kenapa tiba-tiba minta dialihkan? Bukankah penghasilan sedang menurun? Kataku, melihat raut wajahnya yang memulai memancarkan kekecewaan. Sayang, aku setuju untuk memiliki anak. Kamu tidak perlu lagi memikirkan perusahaan. Biar cepat hamil. Kelas sekali alasanmu mas. Semua alasan kamu keluarkan hanya untuk menguasai hartaku. Terima kasih mas, tapi aku. Tunggu. Kalau aku bilang belum mau punya anak, Mas Juna pasti curiga. Karena dari dulu aku ingin sekali mempunyai momongan. Atau kalau tiba-tiba aku bilang ingin bekerja kembali, pasti akan lebih curiga lagi. Sebelum ini aku memang menyuruh Mas Juna mengelola perusahaan. Tapi setiap waktu aku bertanya bagaimana kondisinya, dan selalu mengemukakan pendapat yang terbaik untuk perusahaan. Atau jangan-jangan penghasilan perusahaan menurun karena dikorupsi olehnya. Kenapa sayang? Tanyanya. Masih menatapku dengan lembut. Bagus sekali aktingnya. Apa wajah yang seperti ini yang dimaksud dengan wajah munafik? Tapi untuk mengalihkan perusahaan harus ada tanda tangan papa juga mas. Jawabku membuat alasan. Loh, bukannya perusahaan itu milik kamu sendiri? Tanya Mas Juna dengan menampakkan wajah yang kecewa. Iya mas, perusahaan itu memang milikku sendiri, hasil kerja keras aku. Tapi ya, itu kalau ada pengalihan harus seizin papa dulu. Jawabku membuat alasan. Kalau begitu, minta papa untuk menandatanganinya. Pintanya dengan semangat. Tak sabaran sekali orang ini untuk menguasai hartaku. Baiklah, aku akan berbicara dengan papa. Mas Juna segera melepaskan tangannya. Sepertinya ia kesal karena tak sesuai perkiraan. Lalu aku pun mengambil ponsel, memencet nomor papa, dan menelponnya. Di dering ketiga, papa mengangkat teleponku. Halo, pa, bisa ketemu tidak?
Tanyaku tanpa salam, seperti biasanya. Baik. Habis ini Alena ke sana, Pak. Tanpa babi bu lagi, aku segera bangkit dari ranjang, menuju kamar mandi, bersiap untuk segera pergi. Mungkin bagi Mas Juna, aku istri penurut. Sekali diminta, langsung bertindak sesuai dengan kemauannya. Tapi ia belum tahu saja kejutan yang sudah aku persiapkan. Sayang, aku ikut ya, pintanya. Setelah aku selesai bersiap untuk berangkat. Boleh, jawabku dengan senyum mengembang. Mas Juna menyopiri mobil yang kami tumpangi. Tidak banyak yang kami ceritakan hari ini, karena moodku masih buruk mengingat kelakuan Mas Juna dengan wanita itu. Sayang, hari ini kamu banyak diam. Kenapa? Tanyanya sambil tangan kirinya mengambil tanganku yang kebetulan di atas paha, lalu mengelusnya. Tidak apa-apa, Mas, jawabku menoleh ke kiri jalan, menghindari tatapannya. Kamu ada masalah? Cerita dong sama Mas, pintanya seperti biasa, mesra. Masalahnya ada di kamu, Mas, bukan di aku. Batinku terus saja ingin meronta oleh sentuhannya yang dulu kurasa sangat mesra dan romantis. Tapi kali ini di dekatnya saja merasa sangat jijik. Tidak ada, jawabku singkat. Untung saja mobil yang kami tumpangi sudah mulai masuk garasi Papa, hingga kami terdiam dalam pikiran masing-masing. Mas Juna tahu kalau pernikahan kami tidak direstui. Tapi selama 2 tahun ini ia sudah berjuang untuk mengambil hati Papa. Dan tentu saja hasilnya nihil, karena Papa sangat keras kepala. Selamat malam Nona, sapa Bik Siti, asisten rumah tangga Papa, dari aku bayi sampai sekarang. Beliau pun masih setia menjadi pembantu di rumah ini. Malam juga, Bi. Papa mana, Bi? Tanyaku setelah masuk ke ruang keluarga. Kulirik Mas Juna mengikuti langkahku dari belakang, lalu duduk di sofa. Ada di ruang kerja, Non. Sebentar Bibi panggilkan. Beliau pun masuk lebih dalam dari rumah yang sangat luas ini. Aku pun pergi ke dapur mengambil minuman dan cemilan seperlunya. Setelah kembali ke ruang keluarga, kulihat Papa sudah berada di sana. Aku pun duduk di samping Papa. Biasanya kalau kesini, aku pasti duduk di samping Mas Juna. Tapi malam ini, entah kenapa, aku ingin duduk dekat Papa saja. Alena, mau ngomong apa sama Papa? Tanya Papa setelah aku meneguk habis minumanku. Alena mau mengalihkan perusahaan kepadaku, Pak, jawab Mas Juna tanpa ada sungkan dan malu. Betul, Len? Tanya Papa kepadaku. Betul. Itu pun kalau Papa mengizinkan, jawabku sambil memakan cemilan yang kubawa dari kulkas dapur. Mana mau Papa mengizinkan perusahaanmu dikelola cecungu ini, tegas Papa dengan kata pedas. Kenapa, Pak? Selama 2 tahun ini aku sudah berusaha memajukan perusahaan Alena.
Mas Juna sepertinya lupa pada posisinya. Lupa kalau dia tidak pernah membuat perusahaanku berkembang sedikit saja. Untung saja aku cepat ikut andil, meskipun hanya pemikiran positif. Kalau tidak, mungkin perusahaanku sudah bangkrut sekarang. Berusaha katamu? Coba lihat perusahaan Alena berkembang atau tidak, tanya papa sarkas pada Mas Juna. Tapi kan aku sudah berusaha, Pak. Mungkin belum rezeki saja selama 2 tahun ini. Sepertinya Mas Juna mulai pandai berkilah dengan alasan yang tak mau menyalahkan dirinya. Kamu pikir Papa tidak tahu kenapa perusahaan Alena pendapatannya semakin menurun? Kamu kira aku bodoh, Jun? Papa menyeringai, tak suka melihat menantunya yang tak berkompeten itu. Mas Juna melihat ke arahku, memberi kode untuk membelanya. Tapi aku tak peduli sedikit pun dengan masih memakan cemilan. Aku mengendikkan bahu, tak mau ikut campur. Karena dari tadi ia sudah menggebu-gebu tentang peralihan perusahaan. Padahal berbicara dengan Papa tidaklah mudah, apalagi tentang pengalihan perusahaan. Maksud Papa apa? Tanya Mas Juna gugup. Papa mengeluarkan map yang berisi penghasilan perusahaan selama 2 tahun ini, melemparkan tepat pada wajah Mas Juna. Kalau bukan karena anakku, sudah dari dulu aku menjebloskanmu ke penjara. Mas Juna melihat kertas-kertas tersebut dengan mata yang membulat. Mungkin ia kaget kenapa kebohongannya selama ini dibiarkan saja oleh mertuanya. Aku bisa menjelaskan, Pak. Ia pun menoleh ke arahku. Aku melempar camilan kentang yang sedari ku makan, menghambur pas di muka Mas Juna. Kalau saja air tadi tidak habis aku minum, ku pastikan wajahnya basah. Bersambung.